Halo semuanya, kembali lagi dengan video pembelajaran mata kuliah pengolahan citra. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang spesifikasi histogram ya, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang ekualisasi histogram. Nah, maka jadi apa bedanya ya spesifikasi histogram ini dengan ekualisasi histogram ya? Nah, sebenarnya mirip-mirip ya. Cuma memang kalau ekualisasi histogram ini dia sifatnya hanya membuat histogramnya itu lebih lebih rata distribusinya ya, lebih merata distribusinya. Tapi kadang ada kebutuhan bagi kita untuk menonjolkan citra tersebut pada rentang gray level tertentu ya. Nah, maka yang kita bisa lakukan adalah spesifikasi histogram ya, supaya nanti citra kita itu di tingkat intensitasnya itu akan spesifik ke rentang nilai tertentu. Ya, kita lihat ya. Nah, ini eh, citra awalnya ya dengan nilai histogram sekian ya. Ini adalah tingkat keabuannya ya, atau nilai pikselnya lah ya. Nilai pikselnya piksel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Kemudian ini adalah nilai nilai histogramnya ya, histogramnya. Kemudian ini adalah probabilitasnya ya, probabilitas. Kita petakan seperti ini. Ini histogram citra yang awal. Kemudian dari hasil ekualisasi terhadap histogram tersebut, kita dapatkan nilai seperti ini ya. Jadi R0, 0 ini akan dipetakan jadi 1, 1 dipetakan 3, 2 dipetakan ke 5, 3 dan 4 dipetakan ke 6, 5, 6, dan 7 akan dipetakan ke 7. Kemudian, nah bagaimana kita melakukan spesifikasi histogram ya? Caranya adalah yang pertama, kita lakukan ekualisasi histogram terhadap histogram awal kita ya, histogram input kita ya. Dari hasil ekualisasi terhadap histogram ini, kita dapatkan seperti ini ya. Ini adalah hasil ekualisasi histogramnya. Kemudian kita ingin misalkan melakukan spesifikasi terhadap histogram tersebut dengan histogram target seperti ini. Ya, jadi ingin supaya nilainya itu agak ke kanan ya. Nilainya agak ke kanan. Nah, ini adalah nilai probabilitas dari histogram ini. Caranya adalah kita hitung kumulatifnya ya. Hitung kumulatifnya dari histogram target ini. Jadi setelah kita lakukan ekualisasi pada histogram awal, kemudian kita lakukan pemrosesan pada histogram target. Kita lakukan hitung nilai kumulasinya ya, kumulatif untuk setiap tingkat intensitas. Ya, misalkan yang ini 3/7, ya berarti kita jumlahkan dari 0/7, 1/7, 2/7, dan 3/7. Untuk yang 4/7 berarti 0/7 tambah 1/7 tambah 2/7 tambah 3/7 tambah 4/7. Ya, gitu seterusnya ya. Ya. Seterusnya sampai nanti yang akhir ya. Setelah kita dapatkan nilai kumulatif dari masing-masing tingkat intensitas, lalu kita dapatkan grafiknya seperti ini. Lalu kita lakukan ekualisasi terhadap histogram target. Jadi tadi di awal kita lakukan ekualisasi terhadap histogram sumber kita, histogram awalnya. Kemudian ke histogram target kita lakukan juga ekualisasinya. Kita lakukan ekualisasinya sehingga nanti kita akan dapatkan untuk intensitas 0, 1, dan 2 ini akan dipetakan ke 0. Kemudian 3 akan dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 2, 5 dipetakan ke 4, 6 dipetakan ke 6, dan 7/7, 7 dipetakan ke 7. Ini adalah hasil histogram, hasil
ekualisasi dari histogram target. Lalu yang kita lakukan berikutnya adalah kita petakan. Kita petakan dari hasil ekualisasi histogram pada histogram awal ya ke histogram target kita. Jadi tadi kita lihat ya sepertujuh ya, karena ini kan hasil dari ekualisasi histogram awal kita ya. Nah, yang S0 ini sepertujuh, nilainya kita lihat dipetakan ke yang terdekat. Terdekat di mana? Terdekat ada di sini ya. Terdekat di sini, terdekat di sini kan. Ini sepertujuh, sama-sama sepertujuh ya. Nah, kita lihat sepertujuh itu dipetakan kemana? Di histogram target, di 3/7. Maka yang 1/7 ini, S0 ini akan dipetakan ke 3/7. Ya. Kemudian yang S1 kita lihat, dia nilainya 3/7. Ya. Ini 3/7 itu sekitar 0,43. Ya. Kita lihat, yang mendekati 0,43 mana? Nah, ini ya. 0,35. 0,35 ini nilai awalnya berapa? Nilai awalnya adalah 4/7. Maka S1 akan dipetakan ke 4/7. Yang S2 ini adalah 5/7, 0,71. Kita lihat 0,71 lebih dekat ke mana? Ternyata lebih dekat ke sini ya. Ya, lebih dekat ke sini. Ya, 0,65 ya. Kemudian ternyata 0,65 ini nilai awalnya pada histogram target adalah 5/7. Maka S2 akan dipetakan ke 5/7. S3 ini 0,86. 0,86 kita lihat paling dekat ke sini. Nah, maka akan dipetakan ke 6/7. Jadi 6/7 ini dipetakan 6/7. Yang satu ini ya karena dia satu ya dipetakan ke D1. Setelah itu baru kita lakukan penggantian ya. Jadi R0 ini awalnya 0 akan diisi dengan 3/7. R1 ini awalnya 1/7 diisi oleh 4/7 ya, karena sesuai pemetaan tadi ya. R2, nah ini R0 sampai R7 ini adalah nilai histogram awal sebelum dilakukan ekualisasi. Jadi kita lihat R0 itu dipetakan ke berapa? Dipetakan ke mana? Kita lihat kalau di hasil ekualisasi histogram awal, R0 itu dipetakan ke S0, R1 ke S1, R2 ke S2, R3, R4 ke S3, R5, R6, R7 ke S4. Nah, karena S0 itu dipetakan ke ke Z3 di sini, maka R0 akan dipetakan ke Z3. R1 kita lihat, R1 tadi dipetakan ke S1. S1 dipetakan ke mana? S1 dipetakan ke Z4, maka R1 akan dipetakan ke Z4. Ya. Jadi kita harus pandai ya dan teliti dalam melihat S itu R itu dipetakan kemana? Di S. Kemudian S ini dipetakan kemana? Di Z. Maka pemetaannya dari R langsung ke Z-nya di mana? Seperti itu. Ya, jadi lakukan langkah-langkahnya untuk spesifikasi histogram. Pertama, kita harus lakukan ekualisasi untuk histogram awal. Kemudian yang kedua, lakukan ekualisasi pada histogram target. Lalu hasil ekualisasi histogram awal dipetakan ke hasil ekualisasi histogram target, lalu di reverse. Ya. Lalu di reverse. Ya. Ini yang dimaksud reverse tadi. S0 ini 1/7, 0,14 ya. 0,14 di sini sebenarnya V-nya ya. V-nya yang dilihat 0,15, yang paling dekat adalah V3 ini ya. V3 ini merujuk kepada Z3 ini. Maka S0 ini akan dipetakan ke Z3. Ya. Bukan V0 ya. Tapi dipetakan ke Z3. Dan begitu seterusnya ya. Jadi kita harus agak teliti ya. Agak teliti dalam memetakannya ya. Nah, ini adalah hasil histogram spesifikasinya ya. Oke.
Ini langkah-langkahnya. Buat histogram dari citra asli, transformasikan histogram asli menjadi histogram dengan distribusi seragam atau ekualisasi histogram asli. Kemudian fungsi transformasinya apa? Tadi histogram targetnya apa? Ya, ubah nilai tiap pixel sesuai dengan nilai hasil pemetaan. Ya, yang terakhir, petakan hasil ekualisasi histogram asli ke histogram target, lalu di reverse ya. Yang kita lihat bukan histogram target, ekualisasi histogram target, tapi nilai awal histogram target berapa. Yang sesuai nilai ekualisasi histogram targetnya dengan ekualisasi histogram awal. Nah, ini algoritmanya. Ya. Algoritmanya kita sekali lagi ya harus kalau kita menghitung manual harus teliti ya, karena harus jelas ini dimatchkan dengan yang mana ya. Nah, ini contoh ya hasil spesifikasi histogram. Jadi ini gambar awal, kemudian kita ingin spesifik histogramnya itu ke sini. Berarti lebih banyak, lebih condong kepada nilai-nilai yang gelap. Condong ke nilai-nilai yang gelap. Ya, maka hasilnya seperti ini. Akan semakin gelap ya. Ya. Ini sebaliknya, kita ingin dia banyak di nilai terang, maka nanti seperti ini. Nah, ini kalau kita gabungkan ya. Nah, ini kita bisa gunakan tools ya. Oke. Nah, metode ekualisasi dan spesifikasi histogram yang sudah kita bahas sebelumnya, ini sifatnya global ya. Artinya berlaku untuk satu area citra. Ya, kalau kita ingin melakukan enhancement pada area tertentu, maka kita lakukan ekualisasi atau spesifikasi tersebut pada area tertentu saja. Ya. Misalkan kita ingin memproses hanya wajah saja ya, wajahnya yang kita lakukan histogram ekualisasi atau spesifikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.